Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, tak lupa pula tentunya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan segala nikmatnya, alhamdulillah kita masih merasakan kehidupan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad kita sampaikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Senang rasanya bisa hadir di sini untuk menyampaikan kajian bagi kita bersama terkait dengan program menjaga hati. Adapun pembahasan kajian kita hari ini adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan karakteristiknya sebagai seorang kepala negara ataupun pemimpin. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah, dan ia adalah nabi sekaligus rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk yang namanya memberikan syariat atau menjalankan syariat. Dalam hal ini adalah syariat Islam. Ketika ia menyebarkan syariat Islam, tentu sejarah berkisah tentangnya, begitu luar biasa perjuangannya, mulai dari dakwah secara sembunyi, secara terang-terangan, dan tentu penuh dengan segala mara bahaya yang dihadapi. Namun pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarluaskan syariat Islam sampai hingga hari ini. Namun selain itu juga Nabi Muhammad SAW tercatat dalam sejarah ia merupakan seorang kepala negara, dan pada saat itu ia menjadi kepala negara pasca hijrah dari Mekah menuju Yasrib yang kita kenal saat ini adalah Madinah. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW juga tercatat sebagai salah satu manusia yang berpengaruh luar biasa terkait bagaimana memanage dan mengkoordinir serta mengatur rakyat masyarakat yang hidup pada saat itu. Segala pergolakan, mulai dari pemberontakan, peperangan, semua dapat diantisipasi oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu pula, tidak hanya peperangan yang terdapat di dalamnya, tapi bagaimana Nabi mengatur, mengayomi, dan hal ini semuanya dilakukan oleh Nabi beserta para sahabat dan mampu berhasil hingga pada akhirnya Madinah pada saat itu menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor ataupun menjadi sebuah negara percontohan bagi negara lain. Maka dari itu, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, ada beberapa karakteristik dari Nabi saat ia menjadi kepala negara, khususnya di negara Madinah. Dalam hal ini setidaknya kita akan membahas ada 3 karakter, di mana di antaranya ada karakter mengasuh, kemudian ada karakter mendidik, dan kemudian ada karakter mengatur. Adapun yang pertama, karakter mengasuh dari seorang Nabi Muhammad SAW tatkala menjadi seorang pemimpin. Kita ketahui bersama bahwa Nabi sejak kecil, ia sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat usianya lebih kurang 5-6 tahun, dia juga ditinggalkan oleh ibundanya. Kemudian
pengasuhan itu ia dapatkan dari kakeknya, tapi juga demikian. Kemudian beberapa tahun kemudian kakeknya juga wafat. Sehingga kehidupannya juga akhirnya diteruskan dan dilanjutkan oleh pamannya. Nah, bagian pengasuhan ini ternyata yang mungkin dirasakan oleh Nabi secara minim, tapi tatkala Nabi menjadi seorang pemimpin, sifat atau rasa asuhnya yang penuh kasih sayang kepada masyarakat luar biasa. Misalnya, ketika Nabi pada saat memberi kesan untuk bagi orang-orang Quraisy yang mau mengangkat Hajarul Aswad, berselisih paham. Tatkala Nabi yang menyelesaikan masalah itu, semuanya menerima dengan lapang dada. Atau misalnya, ketika Nabi mendirikan yang disebut dengan Piagam Madinah, yang terdiri dari 47 pasal. Seluruh pasal demi pasal ternyata dapat diterima karena isi dari perjanjian atau isi Piagam Madinah tersebut banyak sekali yang bersifat pengayoman dan bersifat pengasuhan kepada masyarakat di dalamnya. Maka dari itu, hal seperti ini tentunya harus menjadi contoh bagi para pemimpin-pemimpin selanjutnya. Dan tentunya apa yang dilakukan Nabi paling tidak dapat diteladani dan dapat dicontoh dengan baik dan mengambil hal-hal positif dalam karakteristik pengasuhan yang dilakukan Nabi selama memimpin kepala ataupun menjadi kepala negara Madinah. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, tadi sudah kita utarakan terkait bagaimana karakteristik Nabi terkait dengan mengasuhnya Nabi pada masyarakat yang hidup di kala itu. Adapun karakteristik kepemimpinan Nabi yang perlu diteladani adalah karakteristik mendidik. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, terkait dengan karakteristik mendidik dari seorang Nabi ini, juga perlu kita telusuri bagaimana hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita ketahui bahwa pada masa hidupnya Nabi, Nabi tidak pernah mengenyam pendidikan sebagaimana kehidupan orang-orang modern. Jika orang-orang modern, misalnya di Indonesia, mulai dari jenjang TK, sekolah dasar ataupun SD, sekolah menengah pertama, lalu kemudian ada sekolah menengah atas, lalu ada juga perguruan tinggi, baik itu S1 ataupun S2, masyarakat modern seluruhnya mengenyam pendidikan tersebut. Namun, Nabi Muhammad SAW untuk pendidikan seperti itu yang pasti tidak pernah mengenyam. Ketika Nabi Muhammad tidak pernah mengenyam pendidikan seperti itu, bukan berarti Nabi tidak pernah menikmati rasanya berpendidikan. Dan pendidikan Nabi Muhammad SAW didapatkan dari berbagai pengalaman yang ia lalui, dan semua itu dia ambil hikmahnya dan dia resbitkan ke dalam dirinya untuk memberi pendidikan pula pada saat dia menjadi kepala negara Madinah. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, saat Nabi masih usia belia, terlalu muda kita katakan usia belasan tahun, Nabi Muhammad SAW pernah menggembala kambing milik dari salah seorang sahabat Ali, Abu Thalib. Dalam hal ini, ketika dia menggembala kambing tersebut, dia penuh dengan rasa asuhnya juga. Dan dalam hal ini juga, dia sebagai seorang manusia ternyata memberi karakter pendidikan bagi dirinya. Dia lihat bagaimana kehidupan kambing-kambing itu berkembang, dan kemudian nanti sampai pada penghujung hari, dia kembalikan kambing-kambing itu dengan selamat. Kemudian pernah juga Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam. Di sana dia mempelajari banyak hal. Bagaimana cara berdagang, teknik memperdagangkan sesuatu dengan baik, dan kemudian pada saat dia berdagang di negeri Syam, di mana dia memperdagangkan dagangan dari seorang Siti Khadijah yang nanti di kemudian hari menjadi istrinya, Nabi Muhammad berhasil jual beli tersebut dibeli oleh orang-orang di negeri Syam. Maka dari itu para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad memang tidak mengenyam pendidikan secara serius, tapi pengalaman memberikannya pengajaran. Dan kemudian
pengalaman itu dia ambil hikmahnya, dan saat menjadi seorang kepala negara, dia jadikan pendidikan adalah kunci utama agar bisa memberi kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat Madinah kala itu. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi kepala negara Madinah, pernah suatu waktu ada seorang badui yang mungkin tidak tahu dan mungkin tidak sengaja ia melakukan yang namanya kita sebut saat ini adalah buang air kecil di salah satu sudut dari Masjid Nabawi. Pada saat itu terlihat oleh para sahabat yang ada di Madinah tentunya di Masjid Nabawi, dan mereka marah, berniat hati ingin menghukumi dan memarahi. Pada saat yang bersamaan Nabi tahu dan Nabi menahan amarah dari para sahabat. Nabi mendatangi orang Badui tersebut, dia kasih pemberitahuan, dia kasih istilahnya sebuah pencerahan dan diberitahu dengan baik kepada orang Badui tersebut. Hingga orang Badui tadi akhirnya sadar dan paham bahwa yang ia lakukan adalah salah. Ketika dia buang air kecil di salah satu tempat yang dianggap oleh umat muslim adalah tempat yang suci. Tentunya Masjid Nabawi adalah tempat yang suci. Nah, cara Nabi mendidik tidak hanya kepada umat muslim kala itu. Orang Badui sekalipun dia beri pengajaran dengan cara baik saat dia menjadi kepala negara Madinah. Dengan sabar, dia ajarkan, dia beritahu, dan dia cerahkan pemikiran dari seorang Badui, sehingga akhirnya Badui tadi minta maaf dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Maka dari itu, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, Nabi sesungguhnya secara step by step dalam kehidupannya, baik dalam karakter mengasuh dan mendidik, dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan personalnya, ia tidak dapatkan secara sempurna dari sejak kecil sampai ia diberi untuk menjadi seorang nabi ataupun dia diutus untuk menjadi seorang rasul. Namun itu tidak menjadi halangan bagi seorang Nabi Muhammad SAW untuk mengasuh masyarakat Madinah, untuk mendidik masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang lebih baik ke depannya. Maka dari itu, para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, tentu kita sebagai pemimpin dimanapun berada, perlu lagi-lagi untuk meneladani bagaimana Nabi mendidik masyarakatnya dengan baik, dan keberhasilan itu nantinya dalam karakteristik pendidikan akan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tatkala mereka menjadi seorang khalifah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun karakteristik kepemimpinan Nabi yang patut diteladani adalah karakteristik mengaturnya. Dalam hal mengatur, Nabi Muhammad SAW penuh dengan berbagai perhitungan yang luar biasa. Dengan perhitungan tersebut, tentu dipandu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatur masyarakat Madinah secara baik demi keamanan dan kenyamanan mereka dalam kehidupan. Ada satu peristiwa di mana salah seorang perempuan yang berzina, tapi dia dari salah satu suku ataupun kita katakan sebagai salah satu ras yang di mana dia itu adalah terpandang. Tatkala dia berzina, ketika dia berzina, dia minta bahwa perbuatan zinanya itu tidak akan dihukum. Dia minta jangan dihukum. Ketika hal ini sampai kepada Nabi, Nabi akhirnya bersabda, apabila sekalipun anaknya, misalnya Fatimah pada saat itu, berzina, maka dia akan tetap hukum. Dalam hal ini, Nabi ingin menunjukkan bahwa pengaturan ataupun peraturan yang disebar dan wajib diikuti oleh semua elemen masyarakat pada saat itu, sesungguhnya tidak memandang siapapun orangnya, apapun jabatannya, ataupun dia siapa saja. Dalam hal ini memang Nabi ingin menunjukkan Islam sejatinya memberi kesetaraan dalam soal memberi hukuman apabila ada aturan yang dilanggar.
Tapi tentu juga mendapat apresiasi apabila aturan tersebut dijalankan dengan baik. Dalam pembuatan misalnya Piagam Madinah juga, ketika 47 pasal ditunjukkan kepada para Yahudi, orang-orang Yahudi, bani-bani yang ada hidup di Madinah misalnya, ada di dalamnya Bani Nadir, ada Bani yang lain, ada Aus, suku Khazraj. Ketika pasal demi pasal dibacakan kepada mereka untuk mendirikan negara Madinah yang terdiri dari 47 pasal tersebut, mereka menerima dengan baik. Tatkala menjadi seorang pemimpin, menciptakan atau membentuk peraturan, tidak boleh aturan itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Padahal sama-sama berbuat kesalahan atau sama-sama membuat sebuah hal yang secara aturan itu dilanggar. Nah, inilah yang dicontoh harusnya dari Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam karakteristik mengaturnya Nabi ketika menjadi seorang kepala negara di Madinah. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, dalam karakteristik ini, Nabi ketika mengasuh, Nabi tatkala mendidik, dan Nabi ketika membuat peraturan, tentu harus diibaratkan perjalanannya itu seperti bagaimana seorang tua, khususnya seorang ibu, untuk mengasuh, mendidik, dan mengatur anaknya. Seorang bayi ketika dia masih dalam usia yang sangat muda, tentu pengasuhan itu banyak didapatkan oleh seorang anak. Ibunya mengasuh dengan penuh kasih sayang, ia suapi makan, ia mandikan dengan penuh perhatian, dan ini adalah karakteristik mengasuh yang sebenarnya baik. Dan apabila dilakukan dengan baik, maka anak akan tumbuh juga dengan baik. Tatkala anak mulai beranjak dewasa, misalnya usia pada saat sudah memasuki usia TK, usia SD, tentu ini harus juga diberi pendidikan. Anak diberikan pendidikan yang layak. Anak dimasukkan sekolah yang mumpuni, yang mampu memberikan pendidikan ataupun edukasi kepada dirinya dan bermanfaat nantinya kelak di kemudian hari. Nah, dalam hal ini juga ketika seorang anak mulai beranjak dewasa lagi, dia sudah tahu mana baik dan buruk. Dalam Islam disebut baligh misalnya, maka seorang anak harus tahu aturan. Dan orang tua juga pasti memberi aturan. Misalnya bagi anak perempuan, tidak boleh keluyuran setelah jam 10 malam. Atau misalnya jangan keluar malam, di tengah malam. Atau misalnya kalau sudah maghrib, anak-anak kecil itu kan begitu, jangan keluar maghrib. Nah, aturan-aturan ini sebenarnya berkesinambungan dan saling bersinergitas antara pengasuhan dengan pendidikan. Kalau pengasuhan saja sudah keliru, mendidik saja sudah salah, maka bagaimana bisa diatur seorang anak? Demikian pula lah dalam kehidupan masyarakat, jika ingin menciptakan masyarakat yang madani. Seorang pemimpin harus tahu kapan dia mengasuh, di mana dia mengasuh dengan penuh kasih sayang. Kapan tahunya dia harus mendidik, memberikan nuansa pendidikan pada setiap aspek kegiatan ataupun perbuatan sebagai seorang pemimpin. Begitu juga kapan tahu aturan dan memberi aturan serta implementasi aturan itu sendiri, apakah hanya dikhususkan bagi masyarakat atau ternyata menghindari kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan cuma menginginkan secara sepihak keuntungan-keuntungan kepada para pemimpin. Maka dari itu pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang seharusnya diteladani oleh kita yang menjadi pemimpin di masyarakat modern saat ini. Nabi Muhammad meskipun hidup sudah tiada lebih kurang sekitar 1400 tahun yang lalu, tapi cara Nabi mengasuh, cara Nabi mendidik, cara Nabi mengatur sungguh tidaklah ketinggalan zaman. Maka dari itu sangatlah layak untuk meneladani Nabi dalam karakteristik pemimpinannya, khususnya bagaimana caranya mengasuh, baik mendidik ataupun mengatur. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kiranya hal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi masyarakat pada umumnya, dan terkhusus bagi para pemimpin yang ada di luar sana. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Illal liqa' ma'assalamah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.